Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama dan utama adalah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak karunia sehingga pada pagi hari ini kita dipertemukan dalam acara yang luar biasa, yakni masa ta'aruf siswa atau masla di SMP IT Smart Cendekia. Salawat serta salam adalah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan kita, Nabi akhir zaman yang telah begitu besar jasanya kepada kita sehingga kita tahu indahnya di Islam. Baik teman-teman semua, kelas 7 yang pertama ingin saya sampaikan, ahlan wa sahlan, selamat datang di kampus hijau. Orang kita menamakannya kampus gitu ya, atau mungkin mentekan banget ke kampus gitu ya. Kita sebutnya kampus hijau karena gedungnya hijau, begitu di SMP IT Smart Cendekia. Barakallah telah bergabung menjadi keluarga besar SMP IT Smart Cendekia yang mudah-mudahan nanti selama 3 tahun dapat menempa kalian. Kita belajar bersama di sini untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik dan akhirnya nanti menjadi salah satu pemuda yang membawa kejayaan Islam. Amin ya rabbal alamin. Di pagi hari ini sesi saya, perkenalkan saya Usmila. Di tahun ini saya diamanahi menjadi Waka BPI. Mungkin kurang familiar gitu ya, apa itu BPI? Jadi di SMP IT Smart Cendekia ada salah satu bidang yakni BPI yang kepanjangannya adalah Bina Pribadi Islam di SMP IT Smart Cendekia. Nah, apa itu BPI? Salah satu hal yang mungkin kalian tahu nanti, yang namanya belajar itu salah satu hal penting yang perlu kita tekankan. Kita niatkan belajar itu karena Allah. Nah, salah satu goal BPI itu nanti tentu saja belajar tentang berbagai hal dan niatnya itu untuk Allah, untuk akhirat gitu ya. Cita-citanya mungkin ada yang pengen jadi dokter, pengen jadi pilot, pengen jadi pengacara, pengen jadi pedagang sukses, tapi koridornya adalah dokter yang solih, pilot yang solih, atau nanti pengusaha sukses yang solihah, ataupun tadi kalau dokter yang solihah begitu, yang koridornya tetap dalam koridor keislaman. Nah, jadi salah satu nanti tugas BPI adalah kita belajar bareng di sini, belajar tentang berbagai hal begitu ya. Dan salah satu program di jadwal itu ada tulisan CIS atau kita nyebutnya KIS. Nah, itu kepanjangannya adalah Circle of Islamic Student. Nah, saya ulangi ya, mungkin bisa juga dilihat di slide gitu. Circle of Islamic Student. Apa itu CIS begitu ya? Circle kan lingkaran begitu. Maksudnya apa kok? Circle Islamic Student di situ. Jadi itu adalah kegiatan kajian bersama gitu ya, yang nanti akan dipandu oleh seorang murabi atau pembina dan terdiri dari kurang lebih 7-12 anak. Asik bukan begitu ya? Jadi nanti kita akan berkelompok, tidak di kelas begitu ya, bisa nanti pilih tempat, bisa di masjid, di taman, atau mungkin di warung bakso. Nah, itu yang menjadi salah satu hal yang membedakan gitu ya. Kalau misalnya sudah bosan belajar di kelas, nanti di program ini kalian bebas memilih tempat. Nah, ini dengan satu murabi yang mungkin nanti akan belajar bareng dengan kalian. Nah, terus yang kedua yang perlu diketahui, kegiatannya nanti ini bersifat wajib. Jadi seperti kegiatan belajar mengajar KBM. Jadi jangan sampai dianggap bahwa ini kegiatan tambahan, tidak, tapi ini salah satu kegiatan wajib yang harus diikuti oleh kalian setiap 1 pekan sekali. Dan di sini apa ya di sini yang harus disiapkan?
disiapkan tentu saja badan dan jiwanya, tenang saja, tidak perlu takut begitu. Ngapain dia nanti diinterogasi, enggak. Ternyata di sini itu menjadi salah satu sarana untuk menambah ilmu keislaman atau wawasan umum lainnya. Ingin belajar tentang toharoh atau cara berwudu yang baik secara asik, di sini bisa. Oh, belajar tentang fikih bisa. Oh, belajar tentang pemrograman, oh bisa kalau nanti sama pembinanya, asik gitu ya. Atau juga nanti menjadi tempat sharing, terus juga diskusi begitu ya, sharing maupun dengan pembinanya. Bisa di rumah ada masalah dengan adik atau kakak, ada dengan orang tua, bisa di sini jadi tempat sharing. Terus juga di sini menjadi sarana kita cek ibadah harian. Kenapa harus dicek? Nah, yang namanya manusia itu kan butuh controlling atau butuh pengingat. Jadi saling memotivasi untuk ibadah harian kita seperti apa, sudah lima waktunya sudah bagus atau belum, atau masih terlambat, atau naudzubillah masih bolong. Jangan sampai gitu ya teman-teman. Jadi di sini nanti kita belajar bareng untuk memperbaiki ibadah kita begitu. Dan tidak langkah pentingnya juga kita nanti di sini menambah motivasi dalam kebaikan. Misalnya salah satu teman kita kok sudah rutin tahajud begitu ya, kita jadi termotivasi gitu. Oh, ada salah satu teman kita kok bisa belajar secara efektif, dia kok bisa dapat nilai bagusnya, itu bisa juga jadi motivasi. Oh, teman kita kok bisa puasa sunnah, nah itu juga bisa jadi salah satu motivasi. Intinya adalah motivasi dalam kebaikan gitu ya. Pun juga nanti saya nggak merasa baik, mas, banyak hal-hal yang saya lakukan gitu, nggak masalah karena itu lumrah gitu ya. Maka di sini nanti di CIS itu sarannya kita menjadi baik. Maka ini salah satu kegiatan yang unggul di SMP IT Smart Cendekia, karena mungkin kalau di sekolah-sekolah lain tidak ada begitu ya. Di sini nanti dalam CIS ini kita berlomba-lomba dalam kebaikan begitu. Itu salah satu fokus dari BPI begitu ya teman-teman. Jadi nanti jangan bingung kalau ada jadwal CIS begitu ya, itu kalian sudah paham. Oke, lanjut. Jadi selain di BPI tentang CIS, terus yang lain tentang apa? Nah, salah satu program selanjutnya adalah terkait dengan tahsin dan tahfidz. Ini pasti sudah paham semua ya. Salah satu keunggulan di SMP IT Smart Cendekia, kita tujuannya untuk menambah hafalan, memperbaiki bacaan kita. Nah, fokus di tahsin nanti adalah kita memperbaiki bacaan kita sebelum menuju ke tahfidz begitu ya. Jadi yang namanya mau menghafal, tentu saja kita harus baik dulu bacaan Al-Qur'annya. Kok masuk besok misalnya, kok saya baru ikhra 4, nggak masalah, tetap semangat begitu ya, karena nanti insya Allah dengan pengampu kalian diajari bagaimana cara membaca yang baik dan benar, membaca Al-Quran yang baik dan benar. Karena kita sebagai umat muslim tentu saja tidak hanya pengen menghafal Al-Quran 30 juz hafal tapi bacaannya masih kurang. Nah, itu perlu diperbaiki. Salah satu hal yang diutamakan adalah di sini nanti tahsin itu tentu saja perbaikan bacaan. Jadi jangan heran nanti kok masuk terus saya harus ikhra dulu begitu, karena memang salah satu halnya kita harus memperbaiki bacaan kita dulu, nggak masalah. Karena kalau orang yang mengulang-ulang bacaan, insya Allah pahalanya semakin banyak gitu ya. Terus selanjutnya tahfidz. Nah, tahfidz ini kita sudah mulai hafalan gitu ya. Nanti ada alurnya. Yang pertama tahsin, yang kedua itu tahfidz. Nah, tahfidz ini di SMP IT Smart Cendekia kita ada beberapa hal yang perlu diketahui. Kalau tahfidz itu untuk di SMP IT yang full day itu kita targetnya 3 juz begitu ya. Kalau yang sudah hafalan sudah dapat 2 juz gimana usia? Berarti tambah 3, tambah 5. Kalau saya goalnya pengen 10 juz terus gimana? Ya nggak masalah, karena itu berarti kalian melebihi target. Alhamdulillah, itu sangat membanggakan bagi kita, karena dulu pernah ya ada yang sudah khatam jadi 30
jus, bahkan terakhir yang kemarin tambahnya ada yang 15 jus. Jadi jangan berkecil hati, takutnya nanti cuma 3 jus berhenti. Enggak, justru malah kita sangat bangga ketika memang mau melebihi target, dan itu minimal ya 3 jus itu. Jadi paling tidak lulus dari SMPIT sudah lulus 3 jus seperti itu. Terus selanjutnya untuk yang pesantren bagaimana nanti yang sambil mondok, itu targetannya beda ya, karena mondok jadi nanti targetannya ada 5 jus begitu. Itu terkait tasin dan tatib yang mudah-mudahan nanti bisa dipahami oleh teman-teman semua. Mungkin bisa dilihat ya, itu ya slide-nya. Jadi ada penjelasan tasin dan tatib itu seperti yang saya jelaskan tadi. Oke, selanjutnya tentang fokus kita salah satunya juga tentang kebiasaan adat Islami. Yang namanya kebaikan itu perlu dibangun begitu ya teman-teman. Tidak bisa cuma niat tapi tidak ada aksi begitu. Jadi di SMPIT nanti adab Islami, kebaikan-kebaikan itu harus dibiasakan. Maka bagaimanakah nanti teman-teman di SMPIT bisa membangun kebiasaan-kebiasaan baik dari mulai datang di SMPIT sampai pulang, dan itu diterapkan juga di rumah begitu ya. Contohnya apa saja kalau kebiasaan adab Islami? Yang tentu saja salah satu syarat sah sholat adalah toharoh atau wudhu secara benar begitu ya. Jadi nanti kita terbiasa untuk wudhu secara benar, tertib begitu ya dari awal sampai akhir. Nah itu kita biasakan, jangan sampai nanti wudhu saja belum benar, itu salah satu contohnya. Terus juga kita rutin sholat 5 waktu, jangan sampai nanti lulus dari SMPIT itu sholat masih ada yang bolong. Alhamdulillah ini dari karena kan sholat itu adalah salah satu yang agama dan itu menjadi kewajiban. Terus juga mungkin nanti kita dibiasakan zikir pagi dan sore dan sehabis sholat, atau kita biasa menyebutnya alamat surat. Jadi kalau nanti misal kita masih belajar online begitu ya, sudah masuk belum, itu jangan heran. Surat itu adalah zikir pagi sama zikir petang. Itu salah satu sarana kita, penguat kita begitu ya, bagaimana kebiasaan zikir itu harus kita bangun. Jadi jangan lupa nanti untuk siswa kelas 7 siapkan surat ya. Yang kecil itu ada yang besar, itu nanti bisa untuk kita baca dan nanti lama-lama. Jadi jangan heran besok kalau kelas 8, kelas 9 itu sudah hafal surat, karena di kelas 7 sudah dibiasakan setiap pagi dan setiap sore. Kalau kita sudah normal ya, nanti pelangnya itu kita biasa surat gitu. Terus juga di sini kita nanti bisa terbiasa ibadah sunnah. Pagi selain alamat surat ada kegiatan duha gitu ya, kita duha bareng. Salah satu sarana syukur kita kepada Allah yakni merutinkan duha. Terus juga nanti ibadah-ibadah lain, tahajud begitu. Terus ada puasa sunnah dan lain sebagainya begitu ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan itu yang harus kita tanamkan. Nah selanjutnya juga kita menjaga adab dan akhlak Islami. Misalnya bagaimana? Nah untuk yang putri begitu ya, nanti menutup aurat secara Islami, terutama nanti masalah mungkin pakaian dan jilbabnya. Jangan sampai kita ikut-ikutan tren jilbabnya yang diputar sana putar sini, bahwa kita tahu sebagai muslim yang baik itu jilbabnya harus menutup dada dan juga pakaiannya tidak ketat begitu. Terus yang lainnya misalnya memahami tentang hubungan lawan jenis, karena banyak sekali kita lihat teman-teman kita di luar sana begitu ya, tidak paham bagaimana hubungan lawan jenis yang benar. Apakah boleh pacaran begitu atau enggak, nanti kita belajar bareng. Kalau mungkin teman-teman belum paham, kita belajar bareng di sini. Kenapa sih kok enggak boleh pacaran? Kenapa sih kita enggak boleh kegiatan dengan lawan jenis tanpa ada itu sapi begitu. Selanjutnya juga kita nanti dibiasakan untuk menjaga lisan kita agar bisa kita berkata santun, tidak mengumpat begitu. Terus kita juga menghormati orang tua dan guru. Nah itu semua tidak bisa instan, kayak mie instan ya, mie instan aja perlu direbus. Nah,
terus ngasih bumbu. Begitu juga dengan kebiasaan baik itu perlu dibangun. Salah satunya nanti di SMPIT ini kita belajar bareng, akhirnya nanti jadi kebiasaan. Pun juga nanti kita belajar untuk bertanggung jawab apa amanah-amanah kita sebagai seorang siswa, begitu ya. Terus juga kita bisa membiasakan bersikap jujur, mengatakan apa adanya, dan sifat-sifat baik lainnya yang nanti kita belajar bareng untuk di sini. Pun juga nanti sekecil saja kecil saja nanti kita biasakan, misalnya makan dengan duduk dengan tangan kanan. Nah itu mungkin ada hal-hal yang kita sepelekan atau tidak karena kita sadari, tapi nanti kalau di sekolah itu kita biasakan duduk dengan tangan kanan, baik itu makan atau minum. Itu hal kecil saja, ketika dibiasakan insya Allah nanti terbangun gitu ya, dan akhirnya itu akan terbiasa di sekolah dan akhirnya tumbuh di rumah. Mau ada ustazah ataupun tidak, itu nanti kalian terbiasa. Jadi itu hal-hal yang perlu teman-teman ketahui. Ini sekilas tentang BPI. Kalau mungkin nanti belum jelas, bisa ngobrol langsung dengan Ismila begitu ya. Ini sekilas saja terkait BPI nanti di SMPIT Semangat Cendekia. Kita berharap bersama, berusaha bersama. Bismillah juga belajar, kalian juga belajar. Kita menyiapkan sekolah di sini untuk berfastabiqul khairat atau berlomba-lomba dalam kebaikan gitu ya. Terima kasih teman-teman semua, mudah-mudahan menjadi manfaat bagi teman-teman sekilas tahu tentang bidang BPI di SMPIT Semangat Cendekia. Selamat menjadi pribadi yang hebat, yang solih dan solihah. Tetap semangat mengikuti masa ini. Mudah-mudahan nanti selama 3 tahun teman-teman menjadi pribadi yang luar biasa. Dan tidak, jika banyak kekurangan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.